Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Ini dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, teman-teman ya. Nah, ini jadi perhelatan besar Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau Rakernas APPSI akan digelar di Balikpapan pada 23 sampai 25 Februari 2023. Nah, rapat kerja para gubernur se-Indonesia ini rencananya akan dihadiri Presiden RI Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Nah, jadi sudah lalu teman-teman ya, ini yang penting nanti intinya teman-teman ya. Kemudian saya mengajak masyarakat Indonesia dan rakyat Kalimantan Timur mendukung dan menyukseskan Rapat Kerja Nasional APPSI tahun 2023 yang akan digelar pada 23 sampai 25 Februari di Kota Balikpapan. Nah, ini untuk materinya teman-teman ya. Materinya ini nanti topik utamanya adalah dana bagi hasil dan tenaga honorer teman-teman ya. Nah, jadi memang untuk dari APPSI ya ini sudah menggelar ya beberapa kali pertemuan dengan Menpan RB ya tentang penyelesaian tenaga honorer ya dengan stakeholder yang ada di Indonesia ini ya, termasuk dukungan dari Pak Joko Widodo ya selaku Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu memang akan membahas tentang penyelesaian tenaga honorer yang tidak merugikan antara pemerintah dan tenaga honorer sendiri teman-teman. Jadi mencari jalan tengah ya. Nah, kemudian Rakernas ini juga akan menjadi media untuk dapat terus membangun hubungan harmonis antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat demi mendukung sukses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Terpenting, bagaimana cara bersama merumuskan langkah-langkah menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, termasuk menyokong kerja besar pemerintah mewujudkan ibu kota negara, ibu kota Nusantara Republik Indonesia. Rakernas sendiri akan membahas sejumlah isu penting antara lain terkait rancangan Undang-Undang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam serta polemik dana bagi hasil sektor pertambangan dan perkebunan. Narasumber yang akan dihadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan pakar pertambangan. Selanjutnya ya, pada persidangan lainnya juga akan dibahas topik tentang pendayagunaan tenaga honorer teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khusus untuk pembahasan tenaga honorer ini, narasumber yang akan dihadirkan adalah Menpan RB Abdul Azwar Anas, Ketua KASN Prof. Agus Pramusinto, Ketua Komisi 2 DPR RI Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan anggota Komisi 9 DPR RI Dr. Agun Gunanjar Sudarsa ya. Rakernas juga akan mengesahkan program kerja APPSI 2023. Rakernas APPSI kali ini akan dihadiri 235 undangan termasuk jajaran Forkompimda, Kaltim, dan para bupati atau wali kota sekaltim. Gubernur Kaltim Haji Isronur selaku Ketua Umum APPSI akan memimpin langsung semua persidangan dalam Rakernas tersebut teman-teman ya. Jadi memang terkait untuk pembahasan-pembahasan tentang honorer itu masih dilakukan teman-teman ya. Ini mencari titik solusi yang tepat, yang nantinya tepat bagi tenaga honorer dan juga tepat untuk bagi pemerintah Indonesia ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat di laman Menpan RB teman-teman ya. Nah, ini dari Jakarta ya, Menteri PNRB Abdul Azwar Anas menyampaikan saat ini pemerintah sedang memfinalisasi ya sejumlah opsi untuk pendanaan tenaga non-ASN atau yang sering disebut sebagai tenaga honorer ya. Anas mengatakan Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk mencari jalan tengah. Nah, ini untuk hasilnya kemarin teman-teman ya. Jadi memang untuk difikskan juga belum ya, soalnya memang masih menerka-nerka untuk yang baik bagaimana dan untuk yang tepat bagaimana teman-teman ya. Mudah-mudahan nantinya akan sesuai dengan yang diinginkan oleh tenaga honorer, yaitu adalah langsung diangkat ASN ya,
seperti itu, jadi tidak perlu tes lagi. Soalnya kasihan yang sudah mengabdi lama dan yang umurnya sudah tua-tua teman-teman ya. Kemudian jadi sekarang sudah dimatangkan, ada opsi-opsi yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi teman-teman ya. Nah, kemudian Anas menambahkan opsi-opsi solusi itu telah dan sedang terus dibahas bersama DPR, DPD, APKASI ya. APEKSI ya, kemudian APPSI ya, ini sudah BKN dan beberapa perwakilan tenaga non ASN teman-teman ya. Seperti pekan lalu saya ketemu dengan gubernur dalam APPSI, kita bahas soal tenaga non ASN, semoga bisa segera sepakat solusinya dalam waktu yang tak lama lagi teman-teman ya. Nah, jadi memang nantinya akan ada pengumuman ya, kemungkinan nanti akan dekat-dekat di bulan tengah-tengah ya, tengah-tengah bulan sorry, tengah-tengah bulan, tengah-tengah tahun. Jadi tengah-tengah tahun nanti akan kita menerima finalisasi gimana untuk tenaga honorer. Soalnya memang untuk dari undang-undangnya ya, itu dari Permenpan itu tanggal 28 November 2023 akan ditiadakan tenaga honorer teman-teman ya. Tapi ini masih akan dibahas untuk bagaimana honorer ini tetap bekerja dan tetap diakui oleh pemerintah teman-teman ya. Nah, kemudian Menteri Anas membeberkan ada beberapa opsi penyelesaian tenaga non ASN. Kita memang ada beberapa opsi, mulai soal pengangkatan sesuai skala prioritas, lalu ada opsi pengangkatan seluruhnya, tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak signifikan dan beberapa opsi lagi. Nah, jadi opsi-opsi sudah mulai diangkat teman-teman ya. Kemudian selain soal penataan tenaga non-ASN, Anas juga menggarisbawahi soal pentingnya distribusi ASN secara merata ke seluruh Indonesia baik PNS maupun P3K teman-teman ya. Jadi memang nanti akan ada pemerataan yang nantinya di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah yang pelosok teman-teman yang tidak terjangkau. Nah, nantinya itu akan disempurnakan oleh Menpan RB teman-teman. Jadi problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah ASN yang didayagunakan, tetapi juga distribusinya. Karena memang saat ini sebarannya belum merata, masih terpusat di Jawa, padahal seluruh Indonesia berhak mendapatkan pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden. Nah, Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk informasi ini semoga tenaga honorer tetap bersemangat ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa masuk di P3K 2023. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.